Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Minasang, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi tentang Moji yang terkait ujian JLPT N4. Kami di sini, saya di sini tidak sendiri, saya di sini bersama sensei-sensei yang akan mengajari kalian mengenai metode Moji ini. Pertama, perkenalkan saya sendiri, Abu Hafid Alfarizi, dengan NIM J1C024077. Saya Alia Rizkyani Imawan dengan NIM J1C024096. Nama saya Mario Kasma Alvaro dengan NIM 070. Saya Maitsak dengan NIM akhiran 092. Hai Nugra Putri dengan akhiran NIM 082. Hai, saya Sabina Naira dengan akhiran NIM 071. Ya, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Jadi di soal pertama ini ada apa sih ini? Murata Sangwa, Furans ni Sundeimas. Nah, di sini kita akan mencari kanji Sunde yang artinya tinggal. Ya enggak sih? Sunde artinya tinggal enggak? Tidak gitu. Jadi ada di nomor. Jadi menurut kalian jawabannya yang mana nih? Apakah nomor 1, 2, atau 3, atau 4? Jadi untuk jawaban Sunde Ima sendiri itu jawabannya ada di nomor 2. Karena untuk kanji pertama, ketiga, dan keempat itu kalau nggak salah kanji-kanji yang bukan ada di N4 tapi melainkan di N2 atau N3. Dan saya sendiri tidak tahu, jadi kita next ke soal kedua aja. Jadi di soal kedua ada Raiswa Kojo Gokaku Shimashita. Ini tuh kanji apa? Lupa lagi ini kanji apa ya yang terakhir. Ada yang tahu? Kalau nggak salah sih Gokaku Shimashita, tapi kita lihat di Kojo-nya aja. Jadi di Kojo-nya itu jawabannya ada di nomor 3. Ya, Kojo artinya pabrik. Next. Kuroi, Kurumaga, Hasite Kimasta. Kanji Kuroi. Nah, ini mah gampang ya, N5. Kanji Kuroi itu ada di nomor 2. Nomor satunya itu apa? Nomor satunya itu ini bukan soal jebakan sini, cuman kayak ya ini soal gampang lah ya, kalian udah tahu. Jadi Kuroi itu artinya hitam. Kalau Kurai itu gelap. Jadi jangan salah ya, Kuroi sama Kurai. Kurai itu kanjinya yang kayak nomor 1 itu. Terus yang nomor 3 itu kanji Akai artinya merah. Terus Aoi artinya biru. Soal berikutnya. Suyo ijimu ni kate ureshii desu. Kate. Nah, kate ini coba tebak Minasang jawabannya yang nomor berapa? Ya, jawabannya nomor 2 artinya menang. Kate ini dari kata kachimas yang artinya menang. Terus buat kanji pertama itu udah jelas, kaite berarti kate dari kaimas membeli. Kita ngeliat kanjinya karena semuanya itu dibacanya kate. Terus karimas itu meminjam. Terus ada kawate artinya berubah. Nah, yang kate di sini tuh kate menang karena di sini ada kata jimu artinya game. Suyo jimu ni kate ureshii desu. Saya menang dalam game dengan gampang, sangat senang artinya gitulah. Next, kelima. Sensei wa tabako wo suimaseng. Suimaseng di sini berarti artinya menghirup. Kanji menghirup sudah pasti nomor 1. Nomor soal 6. Watashi wa kuruma no unten ga dekimaseng. Unten artinya mengemudi, kanji unten itu ya gampang lah ya. Coba Minasang jawab. Ya benar, nomor 4. Jadi jangan sampai ketuker ya. Ini nomor 4 sama nomor 3 itu hampir sama. Intinya ini dari semuanya itu hampir sama. Kayak yang kita lihat bisa dilihat dari bushu di mahkotanya itu yang di atasnya. Oh ya, berikutnya akan dijelaskan oleh Alia Sang. Alia Sang, silakan dipersilakan. Selanjutnya cara baca kanji yang nomor 7 itu nani nani no peji o mite kudasai. Jawaban yang paling tepat itu nomor 2. Karena kalau untuk nomor 1 saisho itu kanji kedua setelah sai-nya itu harusnya kanjinya hajimeru. Kalau yang ketiga dan keempat itu salah pelafalan. Lalu untuk yang selanjutnya, watashi wa kono nani nani ga suki desu. Jawaban yang paling tepat itu yang nomor 4, yaitu aji. Kalimat ini memiliki arti saya menyukai rasa ini. Lalu yang nomor 9, kono atari wa chotto nani nani desu ne. Jawaban yang paling tepat itu yang nomor 2, yaitu fubeng. Untuk yang nomor 1, 3, dan 4 itu salah pelafalan atau salah di bagian belakangnya. Lalu yang selanjutnya, yasayo nani nani kita kudasai. Kalimat ini memiliki
berarti potonglah sayuran. Tuh. Cara baca yang tepat itu nomor 2, yaitu kite. Selanjutnya, Hayashi-san, nani-nani wa minna kimashita. Cara baca yang tepat itu yang nomor 4. Kalimat ini memiliki arti selain Hayashi, semuanya datang. Lalu yang selanjutnya, Madokara zutto nani-nani o mite imashita. Cara baca yang tepat itu nomor 3, yaitu kanjinya kumo. Kumo ini artinya awan. Kanji kumo ini mirip-mirip kayak kanji nomor 2, yuki, cuma beda bagian bushu bawahnya. Jadi yang benar kanjinya kumo. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh Mario-san. Lalu untuk soal nomor 13 itu Asoko niru no watashi no ani desu. Yang di highlight itu aninya. Saya kasih waktu dulu kurang lebih 3 detik untuk membuat 1, 2, 3. Nah, untuk kanjinya jawabannya itu adalah ani. Yang kedua, karena itu adalah kanji kakak laki-laki. Sedangkan yang pertama itu ane, itu kakak perempuan. Yang kedua itu ototo, itu adik laki-laki. Yang keempat itu adalah imito, itu adik perempuan. Itu untuk soal nomor 13. Lalu kita berlanjut ke soal nomor 14. Astawa kojo kengaku shimasu. Artinya adalah kita akan mengunjungi atau study tour atau berwisata ke pabrik. Nah, kojo untuk pabrik, apa itu kanjinya? Saya kasih waktu 3 detik dulu. 1, 2, 3. Untuk jawabannya itu yang nomor 4 kojonya. Karena ini ya rada mirip-mirip sebenarnya dari 4 pilihan. Yang pertama itu yang pertama juga kojo. Yang artinya tempat umum tapi kojonya berbeda. Lalu yang kedua itu adalah koyu yang artinya tempat mandi umum apa ya. Lalu yang ketiga itu koyu juga tapi artinya tidak umum. Nah, yang terakhir baru keempat yaitu kojo yang artinya pabrik. Lalu kita lanjut ke soal nomor 15. Mayori sukoshi yowaku narimashita. Pilihannya kita arti dulu. Artinya adalah saya menjadi sedikit lemah atau tidak kuat dibandingkan sebelumnya. Yang di highlight adalah yowaku. Apa kanji yowaku? Atau yang bisa kita lemah atau tidak kuat. Saya kasih waktu dulu 3 detik. 1, 2, 3. Untuk jawabannya itu sendiri adalah yang pertama, yowaku lemah. Karena untuk yang pilihan kedua, suyoku, itu adalah kuat. Kanji dari kuat atau bentukku dari sifat suyoi. Lalu untuk pilihan ketiga, itu adalah ringan, karuku. Bentukku dari sifat karui. Lalu untuk pilihan keempat, itu adalah omou. Itu berat. Bentukku dari sifat omoi. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang pertama, yaitu yowaku, lemah. Bentukku dari kata sifat yowai. Lalu untuk soal nomor ke-16, yakuguramu ikanara daijobu desu. Artinya adalah jika 100 gram atau kurang itu tidak masalah. Nah, yang di highlight adalah ika. Saya kasih waktu 3 detik terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke. Lalu untuk jawaban sendiri itu adalah yang nomor 4. Kenapa? Karena nomor 1 itu hijau. Tidak ada gabungan kanji. Itu adalah sebuah gabungan yang salah. Tidak jawaban itu. Lalu untuk ini adalah contoh hijau benar. Karena artinya atau lebih atau bisa bilang kayak di atas. Nah, yang ketiga itu juga ika. Tapi itu sebuah gabungan kanji yang salah, bukan kanji yang benar. Nah, baru nomor 4 itu adalah gabungan kanji yang benar. Itu ika yang atau kurang di bawah gitu. Lalu untuk soal nomor 17, donna oto deshitaka. Artinya adalah suara seperti apa itu? Nah, yang dilihat pada kali ini adalah oto. Oto sih apa? Oto kan kita tahu itu adalah bunyi. Nah, kanji apa yang menggambarkan bunyi tersebut? Yang pertama itu adalah pilihan pertama itu oto, itu adalah jawaban yang benar. Yang pilihan kedua itu adalah iro, artinya warna. Yang ketiga itu adalah koe, suara, tapi lebih ke manusia atau hewan, bukan bunyi-bunyian. Lalu yang keempat itu adalah aji, artinya rasa. Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah 1, yaitu oto, suara atau bunyi. Untuk soal nomor 18 sendiri, itu ada konomachiwa, kotsuga, fubendes. Yang artinya, kota ini transportasi tidak nyaman atau sangat sulit. Nah, yang di-highlight pada soal ini itu adalah kotsu, yang artinya transportasi atau lalu lintas. Kalau begitu, saya kasih waktu terlebih dahulu untuk teman-teman menjawab. Untuk memilih kanji yang, apa sih kanji transport dari kotsu tersebut? 1, 2, 3. Nah, jawabannya benar itu adalah nomor 1, kotsu, transportasi. Nah, kenapa nomor 1 itu benar? Karena yang nomor 2, saya jelaskan dulu. Nomor 2, kotsunya itu sesuatu yang tidak umum karena itu merupakan gabungan kanji yang bisa dibilang salah, tidak benar. Tidak ada gabungan kanji seperti itu. Lalu yang nomor 3, itu sama seperti sebelumnya. Itu koyu. Itu juga gabungan kanji yang contoh gabungan kanji yang salah. Koyu tidak seperti itu. Nah, yang nomor 4 itu baru itu koyu yang gabungan kanji yang benar. Cuma artinya adalah pembagian umum dan transportasi. Nah, jadi jawaban yang benar itu nomor 1, kotsu yang kanji yang menggambarkan transportasi. Begitu. Terima kasih. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh Mai. Oke, lanjut ke soal nomor 19. Kyou wa totemo tanoshikatta desu. Nah, jadi kalimat ini itu artinya adalah hari ini sangat menyenangkan. Dan pilihan-pilihannya itu ada ureshikatta, sugashikatta, dan hazukashikatta. Pilihan nomor 1, ureshikatta itu senang. Tapi fokusnya itu lebih ke perasaan pribadi. Terus yang pilihan kedua, sugashikatta
itu artinya sibuk. Lalu hazukashikatta itu artinya malu. Dan pilihan-pilihan ini sebenarnya nggak masuk sama konteks kalimatnya itu. Jadi jawaban yang tepatnya itu adalah tanoshikatta atau menyenangkan. Lanjut ke soal 20. Tanaka-san wa itsu kara naratte iru desu ka? Nah, jadi kalimat ini tuh nanyain sejak kapan Tanaka-san melakukan sesuatu. Biasanya kayak suatu kegiatan atau studi gitu, tentang. Dan jawabannya itu ada kayote dari karo, artinya pergi atau hadir secara rutin. Selanjutnya ada mate dari kata matsu, artinya menunggu. Lalu nokote dari nokoru, artinya tersisa atau tinggal. Dari ketiga jawaban itu, semuanya nggak ada yang masuk konteks. Jadi jawaban yang benarnya itu adalah narate dari kata narau, yang artinya mempelajari atau belajar. Lanjut ke soal 21. Kono pasokon wa karui desu ne. Artinya komputer ini ringan ya. Dan untuk pilihannya itu ada karui, artinya ringan, terus omoi, berat, hayai, cepat, juga osoi atau lambat. Jadi jawaban yang tepatnya itu udah pasti karui karena ada kanji karuinya. Lanjut ke soal 22. Kono supa wa shokuryouhin ga yasui desu. Artinya supermarket ini bahan makanannya murah. Nah, soal ini tuh jawabannya mirip-mirip ya. Jawaban yang pertama itu shokuryouhin. Ini salah. Kenapa? Karena ada U panjang, bukan O panjang. Terus shukuryohin yang pilihan ke 3. Ini juga salah, karena bacaan shu-nya itu kurang tepat. Terus shukuryohin yang pilihan keempat udah jelas salah. Jadi jawaban yang tepatnya itu adalah shokuryohin yang nomor 2. Oke, lanjut. Soal nomor 23. Kao ni nanika suite imasu yo. Artinya ada sesuatu yang nempel di wajah kamu loh, gitu ya. Dan untuk jawaban-jawabannya itu ada kutsu atau sepatu, atama kepala, fuku pakaian, dan juga kao. Jawaban yang tepatnya jelas yang ke-4 atau kao. Lanjut soal nomor 24. Kesa wa tenki yoho mimasen desu. Artinya, pagi ini saya tidak melihat ramalan cuaca. Jadi, pilihannya itu mirip-mirip juga kayak soal yang tadi. Yang pertama itu yo mau. Ini salah. Terus pilihan ke-3 dan 4, yobo dan yobo itu salah juga karena artinya aja udah beda. Jadi jawaban yang tepatnya itu yoho yang kedua. Begitu. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke nomor 25 ya, teman. Jadi di nomor ini, Toshokan de eiga no on o karimashita. Yang berarti saya meminjam buku tentang film di perpustakaan. Hiragana yang di bold di sini adalah eiga. Jadi jawabannya adalah ya, betul. Pilihan yang keempat, yaitu eiga yang berarti film atau bioskop. Kita lanjut ke nomor 26. Suzuki-san wa nani o sukutte imasu ka? Yang berarti Suzuki-san sedang membuat apa? Hiragana yang di bold di sini adalah sukut. Jadi, jawaban yang paling benar adalah ya, betul. Nomor 3, yaitu kanji sukute yang berarti membuat. Lalu di nomor 27 ada takusan undo o shite no de karemashita. Yang berarti karena saya banyak berolahraga, saya jadi lelah. Hiragana yang di bold di sini adalah undo. Yang berarti pilihan yang tepat adalah ya, nomor 1, yaitu kanji undo yang artinya olahraga atau pergerakan. Nomor 28. Asoko ni oki no fune ga miemasu. Yang berarti terlihat sebuah kapal besar di sana. Hiragana yang di bold di sini adalah fune. Jadi jawaban yang benar adalah ya, nomor 2, yaitu kanji fune yang berarti kapal. Lalu lanjut ke nomor 29. Kuroi kutsu ga hoshii desu. Yang berarti saya ingin sepatu hitam. Hiragana yang di bold di sini adalah kanji kuroi. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 2, yaitu kanji kuroi yang berarti hitam. Lalu lanjut ke nomor 30. Natsu yasumi no keikaku wa mada kimatte imasen. Yang berarti rencana liburan musim panas belum diputuskan. Hiragana yang di bold di sini adalah keikaku. Jadi jawaban yang paling benar adalah ya, betul, nomor 1, yaitu kanji keikaku yang berarti rencana. Hai, segi nomor 31. Ada contoh kalimat ie no made nani o shitte imasu. Yang artinya adalah sedang ada di depan rumah. Nah, aku kasih 4 opsi. Yang pertama adalah koji, yang kedua kogoto, yang ketiga koji, dan yang keempat kogoto. Aku kasih waktu 3 detik untuk menjawab ya. 1, 2, 3. Oke. Jadi, jawabannya adalah koji pakai U yang nomor 1. Karena kalau sesuai konteks, ini artinya konstruksi atau pekerjaan bangunan.
Jadi artinya bakal jadi sedang ada pekerjaan konstruksi depan rumah ie no made koji o shite imasu. Kenapa aku bilang nomor 1 benar? Karena nomor 2, 3, 4 itu artinya beda-beda. Nomor 2 nggak ada arti umumnya. Kalau nomor 3, koji tidak pakai u, itu artinya yatim piatu atau anak terlantar. Dan yang terakhir, kogoto artinya omelan. Selanjutnya, nomor 32, Suzuki-san wa sachi o nani kudasai. Suzuki-san tolong yang itu. I'll kasih opsi lagi ya. Nomor 1 hate, nomor 2 kubete, kabete, nomor ketiga mote, dan keempat hirate. I'll kasih waktu 3 detik lagi untuk membalas. 1, 2, 3. Jadi menurutku yang paling masuk di sini adalah nomor 3 alias mote, karena kalau sesuai kontekstual dari kalimatnya sendiri, mote itu artinya membawa atau memegang. Jadi orang ini itu meminta tolong kepada Suzuki-san untuk membawa sesuatu. Jadi kalimatnya akan menjadi Suzuki-san wa sachi o motte kudasai. Suzuki-san tolong bawa yang itu. Kenapa aku bilang 3 benar? Karena 1, 2, dan 4 artinya beda-beda. Hate sendiri artinya merangkak, kabute artinya memakai di kepala, khusus di kepala, dan hirate itu artinya memungut. Lanjut nomor 33. Ofurode kodomo no o oraimasu. Artinya adalah saya mencuci anak di kamar mandi. Aku kasih 4 opsi ya. Nomor 1 karada, nomor 2 kao, nomor 3 atama, dan yang keempat kami. Aku kasih 3 detik untuk menjawab. 1, 2, 3. Oke, jadi kalau menurut konteks dari kalimatnya, aku akan bilang jawaban paling tepat adalah nomor 1 alias karada. Karena ini mungkin ibu yang sedang membersihkan badan anaknya setelah main di luar ya. Jadi kalimatnya akan menjadi ofurode kodomo no karada o oraimasu. Saya mencuci badan anak di kamar mandi atau saya memandikan anak saya. Gitu. Kenapa aku bilang nomor 1 benar? Karena nomor 2 kao artinya wajah, nomor ketiga atama artinya kepala, dan yang nomor 4 kami artinya rambut. Bukan Tuhan ya teman-teman. Lanjut nomor 34. Raigetsu nanani suru koto ni narimashita. Saya dijadwalkan masuk bulan depan. Aku kasih opsi. Ini kan agak tricky ya teman-teman. Jadi tolong diperhatikan pelafalannya. Dari nomor 1 ada ryuang, nomor 2 ryuing, nomor 3 nyueng, nomor keempat nyuing. Aku kasih 3 detik untuk membalas. 1, 2, 3. Oke, jadi jawaban yang paling benar dan terlihat benarnya adalah nomor 4 nyuing, karena artinya masuk rumah sakit. Jadi terjemahannya akan menjadi saya dijadwalkan untuk masuk rumah sakit bulan depan. Kenapa aku bilang nomor 4 yang benar? Karena nomor 1 itu nggak umum, nomor 2 juga nggak umum. Nah, nomor 3 itu nyueng, muncul atau terjadi, tapi jarang banget dipakai. Jadi yang paling masuk adalah nomor 4, yakni masuk rumah sakit. Oke, lanjut nomor 35. Kono apato no koga skoshi nani desu. Terjemahannya, apartemen ini sedikit lebih kita. I'll kasih opsinya ya. Nomor 1 cikai, nomor 2 semai, nomor 3 hiroi, dan nomor 4 oi. I'll kasih 3 detik. 1, 2, 3. Oke, jadi jawabannya yang menurutku paling tepat adalah nomor 3. Hiroi artinya luas. Kenapa? Karena kita bisa lihat ya dari kanjinya, itu kanji hiroi dan pelafalan paling tepat. Jadi nomor 3. Karena nomor 1 cika itu artinya dekat, dan nomor 2 sama artinya sempit. Terus yang nomor 4 artinya jauh. Jadi konteks paling tepat adalah nomor 3. Apartemen ini sedikit lebih luas. Kita lanjut ya ke nomor terakhir. Mo nananani ka? Oke. Artinya apakah Anda sudah kita opsinya adalah 1 kotaemashita, 2 kangaemashita, 3 oboemashita, dan keempat kaemashita. Aku kasih 3 detik ya. 1, 2, 3. Oke, jadi jawabannya di sini menurutku yang paling masuk adalah nomor 2, karena itu kanji kangaemashita alias sudah memikirkan. Jadi jawabannya akan menjadi apakah Anda sudah memikirkannya? Mo kangaemashita ka? Gitu. Karena nomor 1 itu artinya sudah menjawab. Kotaemashita sudah menjawab. Nomor 3 oboemashita sudah menghafal atau sudah ingat. Dan yang nomor terakhir kaemashita artinya sudah mengganti. Segitu, sekian. Terima kasih. Ya, warimashita. Yeay. Jadi Paci. sekian dari kelompok kami, dari sensei-sensei yang sudah menjelaskan. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Semangat buat yang mau JLPT, entah itu N4, N5, semoga diberi kelancaran dan lulus dengan nilai yang terbaik. Arigatou gozaimashita.
Arigatou Arigatou gozaimasu. gozaimasu.